Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita masih diberi kekuatan serta niat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah dan kita semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam kesempatan ini marilah kita dulu bersama-sama berdoa pertama untuk kepada kita, orang tua kita, serta kita, saudara-saudara kita yang kebetulan berada di rumah sakit atau tidak dianugerahi sehat yang sempurna. Mudah-mudahan itu semua menjadi adalah jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semuanya, marilah kita berdoa semoga Allah memberkahi dan segera mungkin menyehatkan dengan sehat yang sempurna. Bapak, saudara-saudara, pada hari ini saya bukanlah penceramah tetap, tetapi ada misalnya penceramah jika ada yang berhalangan atau yang kurang. Jadi penyempurna dan tidak boleh ada kosong kan. Nah, biasanya karena ini adalah kuliahnya ceramahnya tematik, saya mencoba mengantarkan topik yang baru, bukan baru sebenarnya, tapi jarang diungkap karena lebih banyak kita bicara tentang bukan persoalan tantangan masa kini, tetapi banyak kita bicarakan adalah kejayaan masa lalu. Nah, ini bukan berarti kejayaan masa lalu itu tidak penting, toh ajaran Allah itu melalui Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Nah, saya melihat ada satu peluang atau topik di kita ini. Setiap minggu pagi, Ahad pagi itu sudah tersebar topik-topiknya dari ibadah, dari fikih, dari kitab-kitab lama. Dan saya mencari peluangnya ya, karena inilah tematik, yaitu tentang cosmic code, ya, iman dan inovasi. Sebetulnya saya ingin bicarakan tentang digital dan angkasa sebenarnya. Sekedar pengantar bahwa kita kadang-kadang bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya terhadap kejadian langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda dari kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir. Di ayat yang lain juga ditantang kita. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu wa la tanfudhu illa bisultan. Ditantang oleh Allah, ya ma'syar semua manusia, serta jin juga ditantang. Berarti manusia dan jin belum mampu menembus ini. Tapi ditantang oleh Allah, jika kamu mampu, ini istata'tum, jika kamu antakhudhu min aqtaris sama, sampai ke pinggiran langit. Pinggirnya di mana juga kita tidak tahu nih sampai sekarang. Nah, tidak mampu kecuali dengan bisultan. Bisultan itu bukan sultan dalam terjemahan orang Turki, bukan juga sultan dalam istilah orang raja-raja di kalangan raja Jawa. Tapi sultan ini lebih terjemahkan kepada kemampuan. Lalu lebih teknis lagi, kemampuan teknologi yang bisa menembus batas itu. Nah, dan ini belum banyak dilakukan. Kalau kita refleksi ke masa lalu, para pemikir-pemikir Islam itu menjadi pelopor. Pelopor ya, baik jangankan dalam ilmu kesehatan sekarang, justru itu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, matematisian, kedokteran, dan juga ilmu falak, umpamanya itu. Kalau kita lihat itu, kita kagum, di sekitar 6 abad, 7 abad yang lalu sudah ada namanya semacam Boska.
itu di Uzbekistan. Dan itu memang bagaimana mengukur kemiringan matahari, lalu digalilah tanah ya dalam, lalu masuk di tapis cahaya itu masuk. Nah, setiap pergeseran matahari itu akan bergeser. Nah, perubahan itu dikasih angka. Nah, itu sudah dilakukan beberapa abad yang lalu. Begitu juga kedokteran. Banyak hal, tapi akhirnya itu sekarang kita tidak bisa nikmati karya-karya besar dari tokoh-tokoh Islam itu. Mungkin ada yang salah di antara kita, atau memang spiritnya sudah berbeda. Jadi karena itulah satu di antaranya yang sekarang itu sambil meraih, mencoba menggali kebesaran-kebesaran ilmu masa lalu, dan saya ingin menyampaikan persoalan digitalisasi dan angkasa. Nah, secara kebetulan saya juga mempelopori namanya ekonomi angkasa, ya, space economics. Jadi ini agak menarik. Nah, kenapa? Karena untuk masih juga pengantar, dulu kita katalah berperang atau merebut daerah itu melalui darat. Darat itu sepanjang ada laut sudah terhenti, kecuali Tariq bin Ziyad pada abad itu sudah melewati batas sampai ke Andalusia. Lalu itu pertama masih darat, lalu muncullah dengan teknologi melalui laut. Nah, sekarang ini ada masa udara atau space, outer space. Nah, itu menarik untuk melihatnya, sebab masa depan akan mengarah ke situ. Seperti HP yang Bapak pakai sehari-hari itu adalah karena ada satelit di atas sana yang sangat tinggi, terus ada yang juga yang di bawah sekitar 500 meter. Dan satelit itulah yang memungkinkan kita berkomunikasi, sampai kita jalan pun juga kita tidak perlu ragu lagi di seluruh dunia. Bapak bisa pakai yang namanya Google itu. Jadi tidak khawatir lagi akan tersesat dimanapun di dunia ini, kecuali mungkin di hutan Afrika atau hutan Amazon ya. Wallahualam, saya belum pernah ke situ. Tetapi begitu teknologi menawarkan dan dilalah, kebetulan yang bukan kita yang menginisiasi itu. Begitu teknologi. Nah, sekarang ribuan sudah satelit di atas sana. Nah, satelit itulah yang sekarang mengendalikan. Data itu adalah data yang tertempung di satelit, yang dari waktu ke waktu semakin dahsyat datanya. Data itu yang diperdagangkan. Jadi tidak jelas barang yang diperdagangkan, tapi untungnya banyak. Sekali Bapak mengirim SMS itu berkontribusi pada perusahaan yang sangat besar, dan kebetulan itu bukan perusahaan Indonesia. Jadi ada satelit itu yang beratnya itu 200 ton. Tidak terbayang juga kan bagi kita ada 200 ton di atas sana. Sama dengan kita membayangkan itu tidak mungkin pesawat yang beratnya ratus, 2 ton, 10 ton, 50 ton itu bisa menghubungkan antar benua. Bagaimana caranya? Dulu yang terpikir yang bisa itu hanya burung karena bisa terbang. Tapi sekarang yang terbang itu justru besi dan ratusan orang di dalamnya. Malahan pesawat Concorde yang kebetulan sudah berhenti beroperasi, itu kecepatannya bisa 1100 km per jam. Kalau pesawat biasa kita hanya 350 sampai 500. Jadi demikianlah Bapak Saudara, kalau kita lihat dunia sana itu kita hanya tercengang dan kita hanya bisa melihat dan sebagai penikmat. Nah, Bapak Saudara, jadi coba kita, mungkin tidak kepada kita, ya, kepada paling tidak anak atau cucu kita, orientasinya harus berubah sudah. Di depan itu adalah digital. Kita dikibulin saya dengan data digital itu. Mungkin Bapak juga baru melihat ada pertandingan antara Jokowi dengan Rismond dan Roy Surya. Itu rekayasa digital itu sangat-sangat susah kita membedakan ini fakta, ini atau rekayasa. Real. Begitu juga yang orang biasa saja bisa kita lihat nude atau telanjang. Dan macam-macam terjadi. Dan itu keseharian kita. Nah, bagaimana kita melihat itu? Nah, saya melihat bahwa memang paling tidak kalau kita sudah terlambat waktunya, paling tidak generasi kita yang berikutnya sudah aware itu. Paling tidak dari sekarang dia punya sikap, saya akan studi satelit, saya akan studi digital, saya akan studi geofisik dan seterusnya.
Dan bukan hal-hal topik-topik yang klasik lagi, akuntansi, manajemen, pemasaran dan seterusnya. Pemasaran apa? Tidak ada barangnya sekarang, orangnya juga nggak tahu siapa yang jualan. Tahu-tahu sudah ada di depan rumah. Hanya pakai HP kita pesan nomornya dan barangnya, tahu-tahu depan rumah. Jadi sudah sangat canggih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita tidak bisa berpikir secara klasik. Nah, itu Bapak-bapak, saudara-saudara, saya mulai jadi iman dan inovasi, tapi iman itu tetap harus ada. Bahwa iman itu adalah kontrol terhadap perilaku kita. Saya mulai Bapak-bapak ya, mudah-mudahan ini tidak ada hambatan teknis. Oke, ini judulnya Cosmic Code. Kosmos itu bisa mikrokosmos, makrokosmos. Kalau mikrokosmos kita bisa tentang hal-hal yang sangat kecil. Kalau makro itu ya dunia sana lah, dunia besar. Yang ingin dipersoalkan iman dan inovasi itu di mana? Posisi kita sekarang adalah iman itu adalah satu tahanan paling akhir dan paling pertama dalam diri kita. Artinya mendrive melakukan sesuatu dengan dasar iman dan juga berakhir nanti dengan iman. Itu kalau dalam Islam. Jelaslah kalau begitu setiap yang kita lakukan itu motivasinya motivasi ilahiyah, dan disitulah nanti insya Allah Allah akan membalas yang terbaik untuk kita yang melakukannya. Jadi keajaiban luar angkasa, digitalisasi, satelit dan tantangan masa depan. Diborong topiknya bukan berarti tuntas satu demi satu, tapi adalah diurai paling tidak dulu apa sih yang berada pada masing-masing itu. Masjid Nurul Huda 5 Oktober, ya tidak perlu ditentukan. Berikutnya, 3 visi amanah. Jadi ditulis ini maksudnya adalah memahami peran satelit dan digitalisasi sebagai nikmat Allah. Ya, nikmat Allah itu satu terjadi di depan kita dan kita pelakunya, kita sering hilang itu. Bahwa ini adalah kreasi manusia yang di dalam ayat yang lain bahwa manusia dan alam itu ada ditentukan kadarnya. Ya, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah menciptakan semuanya itu ada kadarnya. Jadi kemampuan orang berkreasi bisa mampu jika orang berlatih. Itu adalah suatu kadar dari Allah. Tidak ada tiba-tiba lalu menjadi kaya raya, menjadi pintar dan seterusnya. Ada suatu proses. Nah, semuanya dari Allah. Lalu meninjau risiko sampah antariksa dan etika digital. Tidak kita sadar, udah tontonan itu sampah-sampah digital, sampah-sampah dari satelit itu. Sebab ada masa pakai satelit itu ada, dan yang lama juga dimatikan, diangkasakan lagi yang baru. Nah, sampahnya nggak pernah turun itu. Nggak ada sungai dia. Biasanya kita kan buang ke sungai kan. Tidak ada sungai di atas itu untuk buang satelit. Nah, itu juga kebiasaan kita. Sungai untuk aliran air malah disumbat pakai sampah. Dan kita tidak merasa bersalah begitu. Padahal akibatnya adalah bersifat masyarakat. Sampah banjir bukan diri sendiri yang merasakannya kan. Nah, seperti itulah kesadaran ilahiyah itu mengontrol kita insya Allah dalam segala amalan kita. Nah, merisiko sampah antariksa, andaikan sampah itu yang tontonan di udara itu jatuh, terhimpit kepala kita setinggi itu kira-kira seperti apa gitu ya. Dan imajinasinya begitu. Tapi memang sudah ada penelitian-penelitian bagaimana membersihkan sampah-sampah antariksa. Yang ketiga, menyusun langkah nyata untuk generasi muda Muslim. Saya terlalu berharap dengan generasi muda sih, dan mereka harus berenergi, dan juga rumah ini dibangun sebenarnya untuk anak-anak muda yang penuh energi. Tapi ternyata tidak mudah mencarinya. Ya, kalau pinginnya banyak, tapi yang tough, kuat gitu ya, bersemangat untuk merubah gitu ya, dan ternyata tidak mudah mencari itu. Lalu berikutnya ini tafakus kosmik. Jadi ini sebetulnya seperti saya katakan tadi bahwa itu tadi sudah dibacakan surah Al-Baqarah 164 itu kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu adalah sesuatu dari Allah dan mempunyai makna, terutama kalau kita mau berhisab ya, ada satu standpointnya. Lalu di penciptaan awal di Cosmic Age nih, masa-masa kosmik
dalam bentuk telur kalau istilahnya. Oh ya, saya perkenalkan saudara Munib. Ini saya banyak dibantu oleh Munib. Kalau sebelumnya ada saudara Anu juga. Dan nanti mungkin dia cerita kenapa STEM itu harus dipelajari. Ya, dia termasuk yang memilih itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya dakwah kita dan usaha dia bisa mengantarkan cita-citanya. Tapi memang prihatin. Tidak ada la yanalul birra bi rahatil jasad. Tidak ada capaian ya dengan leha-leha. Rahatil jasad itu dengan fisik yang istirahat, yang leha-leha kalau istilah kita. Tidak ada capaian prestasi hanya kalau leha-leha. Ini surat Al-Anbiya dan kita baca itu sama isinya kita teruskan. Berikutnya adalah pertama langit yang meluat atau mengembang. Nah, ini kita masuk pada teori awal ciptaan langit dan bumi. Kenapa? Macam-macam teorinya. Ada teori Big Bang, ada teori pemecahan. Apapun teorinya itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Orang mencoba untuk mencarinya sebenarnya apa. Dan terakhir Einstein menemukan dengan MC kuadratnya sebagai gaya. Lalu terakhir menggunakan black hole. Itu yang cacat, tetapi orang fisika lupa namanya, dan itu adalah ciptaan bumi itu ala black hole. Sebab dicari kemana-mana, sudah terbang pesawat ke bulan, sudah sampai juga menjajah tanpa awak ke Mars gitu, tidak ketemu juga ujungnya. Yang ketemu adalah lubang hitam yang tidak ada matahari, tidak ada cahaya di situ. Lalu teorilah namanya black hole teori, itu yang terakhir. Oke, Bapak-bapak, lalu pertama langit yang meluat dan mengembang. Jadi di surat Az-Zariyat ayat 47, wasama banainaha bi aidi wa inna lamusikun. Jadi langit itu adalah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Tangan itu bukan berarti tangan seperti kita yang fisik ini. Dan kemudian dilebarkannya. Jadi mungkin benar juga teori Big Bang. Jadi ada letusan yang dahsyat, lalu yang letusannya satu jadi pulau, satu jadi benua. Wallahu alam, itu kita tidak tahu. Sepanjang tidak diberitahu oleh Allah, kita tidak punya pengetahuan terhadap hal itu. Juga dalam surat An-Naba ayat 12, wa banaina fawqakum sab'an shidadan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Yang satu langit aja kita tidak tahu, apalagi yang kedua, apa kita yang sampai 7. Sampai sekarang belum pernah orang bertemu dengan tepi langit. Kalau kita fata morgana, ya kita itu pinggiran langit itu. Tapi coba sampai ke situ, jalan juga terus. Itu kalau dengan mata. Nah, kalau dengan pesawat juga gitu. Seolah-olah kita berjalan di tempat yang sama, gitu kan? Jadi banyak misteri kalau sudah bicara tentang ciptaan Allah yang Maha Dahsyat ini. Berikutnya matahari dan bulan sebagai perhitungan. Nah, ini wasyamsu wal qamaru bihusban. Ini bagi para ahli ilmu falak berasal dari sini. Jadi peredaran matahari dan bulan itu adalah bercepat wanuda biluha, dia berputar di sumbunya. Jadi bayangan kita kalau sumbu itu roda, lalu di sini itu ya. Tapi sumbu dalam artian Allah bukan seperti itu, ya. Tetapi ada perjalanan tetap. Maka siang itu selalu berganti dengan malam. Nah, itu sumbunya itu jangan dipahami seperti sumbu sepeda atau sumbu mobil. Kedua, gerhana sebagai tanda kebesaran Allah. Ini dalam Sahih Bukhari, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Wa idza ra'aitum dzalika fadullah wasbiru wa sallu wa tasaddaqu. Dan ini satu-satunya mungkin dari sahih, dari hadis yang ceritakan tentang gerhana. Mungkin kita juga akan melakukan lalu gerhana, bertasbihlah, lalu salatlah. Saya percepat di sini. Nah, ini juga suatu proses, mungkin Bapak juga secara alami menjalaninya, tetapi memang proses ilahiyah itu. Jadi seperti kejadian manusia.
dalam surat Al-Mu'minun, "Tsumma khalaqnal nutfah 'alaqah wa khalaqnal 'alaqata mudghah mughatan fa khalaqnal mudghah 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin." Jadi ini proses terjadinya manusia yang bukan proses awal. Kalau proses awal kan kun fayakun, Allah ciptakan. Yang kita ini proses ini. Bertemunya spermatozoa dengan telur, lalu terjadi pembuahan, dan ini prosesnya, lalu lahirlah. Nah, ini sekedar saya tidak mau mendalami ini karena itu ada satu proses yang kita lalui, dan kalau kita hayati itu misteri kok bisa dari air. Nah, nanti ada ayat mengatakan bahwa kami hidupkan semua itu dengan air. Air itulah sumber kehidupan. Ternyata juga kita tanpa air sudah mati, tanaman juga tanpa air mati, dan juga kita awal kejadian kita masing-masing itu juga berasal dari air. Airnya yang berbeda, ya. Oke. Lalu air sebagai sumber kehidupan, dan ini adalah surah Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annal samawati wal arda kanatar ratqan fafataqnahuma ya. Oh ya. Tafaqahuma fafataqahuma agak ini. Coba wal arda kana taraqqan fatahnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy fala yu'minun. Jadi terjemahannya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, rakton. Jadi satu, dia tidak dua gitu awalnya. Ini yang dalam surat Al-Anbiya ini. Kemudian kami pisahkan. Nah, kami ini berarti Allah kan, dia membahasakan dirinya kami. Pisahkan antara keduanya, yaitu fataqnahuma, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa pengenal tiada juga beriman? Sudah begitu ada buktinya. Tapi ya itulah orang kafir. Nah, ini memang sederhana ya, tetapi kalau data yang diambil oleh saudara Munib ini, krisis air global, meskipun bumi sebagian besar air, hanya sekitar 3% yang merupakan air tawar yang dapat diakses. Jadi terlalu banyak yang tidak diakses, dan kadang yang tidak akses juga tidak sehat. Data PBB menunjukkan bahwa lebih dari 2 miliar orang di dunia kekurangan akses air minum yang aman. Apalagi kalau kita lihat Palestina sekarang, ya kan? Bukan main itu, untuk minum aja susah, apalagi untuk mandi dan berwudu. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa menjaga siklus air yang kita sepelekan selama ini, dia sumber kehidupan. Jadi kita sering boros kan dengan air karena disedot, lalu dengan sederhana kita memakainya serampangan. Itu tidak apresiasi terhadap air adalah sumber segala kehidupan. Bapak-bapak, saudara-saudara, tidak berlama di sini. Nah, ini yang akan kita agak bahas. Kalau tadi itu adalah dasar-dasar naqliyah, dasar-dasar yang kita ambil dari Al-Quran dan Hadis, dan itu adalah given, sifatnya akan begitu. Tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya, ya. Jadi memang jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu akan abadi, tidak ada tahwilah, tidak akan ada perubahan. Ya. Nah, mengapa memahami teknologi luar angkasa itu penting? Seperti di ulasan saya pertama, ini masa awal itu adalah masa tanah, darat, lalu masa laut, lalu di masa laut maka didapatkanlah namanya Magellan dan orang-orang Eropa datang ke yang mendarat di Filipina, Magellan, terus ada yang Vasco da Gama di selatan Afrika, dan yang menemukan Amerika itu karena ada teknologi laut, kapal.
Nah, itu sudah mempertautkan bagian-bagian bumi. Nah, sekarang tiba masa kedua. Jadi masa tanah, masa laut, dan masa udara. Semua dikendalikan dari udara. Jadi perang pun juga bukan tembak satu-satu lagi, tembak satu granat mati 10 orang lagi, tetapi tekan tombol, ya kan? Tekan tombol, dan itu yang daya dahsyatnya bukan main. Ya, daya ledaknya, daya hancurnya. Bapak bisa bayangkan ya, pada tahun 45 itu Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, hancur sampai sekarang tanahnya juga belum bisa diolah. Begitu daya hancurnya, daya ledaknya yang dahsyat. Nah, apalagi setelah tahun 45 sampai sekarang sudah berapa puluh tahun. Dan serius. Dan sekarang dengan rudal-rudal yang macam-macam itu, yang pernah kecepatannya 1000 km per jam itu, jadi 1000 km tidak cukup sejam udah sampai di Arab. Kalau dengan pesawat kan kita 8 jam gitu, 8 jam, 9 jam. Sekarang sudah ada namanya pembom itu hanya 1000 km per jam. Nah, jadi saudara, jadi masa-masa kita sekarang dan ke depan itu adalah masa antariksa, masa di atas. Kalau yang saya tahu pernah kerjasama antar Indonesia, Perancis, dan Rusia tentang satelit, ya, tentang satelit. Kebetulan itu adik ipar saya yang ikut di program itu, pernah dia ke Perancis, pernah juga ke Rusia, belajar bahasa Rusia dulu. Ya, tapi itu bukan kita yang menentu, bukan kita yang memodali, kita hanya diikutkan. Alasannya apa? Penduduk Indonesia kan 250 juta, 280 juta. Jadi perspeknya di situ. Tapi yang leadnya, yang mengaturnya semuanya itu adalah Perancis dan Rusia. Jadi Bapak, saudara-saudara, kenapa kok begitu penting umpamanya bagi saya mengumumkan di forum ini? Ada satu kesadaran bagi kita bahwa generasi muda kita akan lain tantangannya, godaannya juga dahsyat. Sekarang kita di layar ini, itu asli apa tidak asli kita susah membedakan. Ya kan, Pak? Ya. Sering tertipu. Ya, IT itu apa? Teknologi itulah. AI. Ya. Jadi artificial itu sekarang di mana-mana. Kita benar-benar susah membedakannya. Ini asli apa bukan? Ya. Nah, itu juga paling tidak Bapak dan saya berhati-hati untuk berhai-hai di WA maupun di yang bersifat digital. Nah, dengan ini juga lah pada saat akan ada digitalisasi pemilikan tanah, sertifikat, saya termasuk sangat-sangat tidak setuju. Karena bagi kita data itu bisa diambil gitu. Tapi kalau di luar, Pak, jangan pernah Bapak bertanya telepon orang, alamat orang. Tidak akan pernah diberikan itu. Jadi proteksi data itu sangat-sangat ketat. Nah, kalau kita malah dijual kan, katanya udah di luar keluar, saya nggak tahu persis, harus dibuktikan itu, tapi isunya begitu. Nah, maka mungkin waktu pemilu kemarin, yang angka yang datang itu bukan dari Indonesia, katanya dari luar. Nah, di luar sana kan, berarti di angkasa sana, yang mana kita tidak bisa membuat fisiknya. Wallahualam, saya tidak begitu persis tahu dengan IT-nya, tetapi itu sangat mungkin. Begitu juga ada isu mengatakan semua data kependudukan kita sudah berada di tangan pengusaha dunia itu. Bapak-bapak, kenapa begitu serius? Karena kalau sudah dengan udara, itu racun pun juga bisa melalui udara, Pak. Bapak bukan melihat kalau sudah teknologi pertanian itu untuk menyiram itu bukan disiram satu-satu kan, pakai helikopter, terus kayak drone sekarang. Nah, kalau itu juga ada drone yang bisa mengcover sekian banyak untuk meracuni orang, ya, tidak mungkin, tidak bisa kita akan bayangkan kan, dan tidak bisa kita atasi itu. Jadi kalau sejauh itu kita berpikir, semakin merisaukan sebenarnya. Kalau kita tidak aware, kita
tidak peduli atau tidak paham itu. Nah, itu Koalisi Global Inklusi Digital. Nah, semua sekarang kan serba digital, Pak. Kalau dulu sederhana, orang kaya waktu saya masih di kampung, orang kaya itu apa dulu, Pak? Pakai ikat pinggang di sini, terus di sini ngelembung itu. Berarti dia habis jual sapi atau jual kambing. Jadi duit itu lengket di pinggang. Makanya ikat pinggangnya dulu tebal-tebal itu. Itu dulu. Sekarang orang kaya ketahuinya dari mana? Gak bisa tahu kecuali hanya melalui perbankan kan, hanya angka-angka. Kalau saya punya duit 10.000 di sini itu duit saya. Tapi 10.000 digital hanya angka di tabungan saya, angka 104, 10.000. Mana uangnya? Mbok. Nggak ngerti. Di mana uang yang 10.000 itu? Mungkin sudah pergi kemana dan segala macam. Tapi hanya dicatat. Dan kita merasa kaya karena dalam buku tabungannya, karena investasinya ada tercatat di situ. Tapi kalau ditanya konkretnya mana? Ya, tidak tahu. Nah, begitu Bapak sadarkan itu sekarang bahwa digital itu adalah menggiring kita untuk menggunakannya, tidak ada alternatif. Tapi sayang kita tidak menguasai, menjadi korban, gitu kan? Bapak-bapak saudara saya itulah. Nah, begitu juga ada sisi baik, seperti navigasi GPS dan keselamatan transportasi. Itu juga digital information. Jadi kemanapun Bapak sekarang macet pun kita bisa tahu, tinggal buka HP, macet di mana jalan yang akan kita tempuh. Berapa jam ke Bandung, berapa jam ke Bali naik mobil. Bisa kita angkat. Itu manfaatnya. Tetapi selalu manfaat yang banyak, mudaratnya juga. Nah, mudarat ini sebetulnya yang harus kita hitung. Atau paling tidak kita kenali, gitu kan. Ya, transaksi mudah. Masa bisa 1.000 triliun korupsi? Ya kan? Kalau ditumpukkan masjidnya penuh, itu mungkin lebih dari. Tapi hanya sekedar satu lembar di situ, namanya buku tabungan itu. Nah, jadi begitu sederhana orang untuk menutupi bahwa dia adalah pelaku korupsi, pelaku tidak jujur. Kenapa? Karena digitalnya itu dilacak, ya digital juga yang bisa. Saya tidak bisa melacak. Kalau bisa kita bisa nanya. Kalau dia orang kaya dulu kita tahu. Dia jalannya juga berbeda, gitu kan? Nah, jadi kan semakin absurd sebenarnya, tetapi kita berada di situ. Pasti, kalau Anda menguasainya, kan gitu. Bisa terkecoh, bisa, karena kita tidak menguasai. Banyak setiap hari kita temuin itu, orang yang uangnya dicuri dari bank. Hanya gara-gara mulai tawaran yang menarik dan seterusnya. Ya. Jadi apa yang muncul? Satu sisi baik, tapi sisi lain kecurigaan kan? Nah, sekarang kita sampai-sampai tidak akan mau membalas kalau belum tercatat nomornya. Konsekuensinya begitu. Jadi kelihatannya sombong jadinya kan? Ada yang berita penting, orang dekat, tapi kita tidak kenal nomornya, terpaksa tidak diangkat. Bukan terpaksa tidak diangkat, itu cara penyelamatan. Jadi menjadi bagus atau menjadi lebih risau? Bagus dan risau. Kuasailah dan dia tidak menjadi korban, insya Allah. Begitu juga pemantau lingkungan dan pertanian cerdas. Kalau Bapak pernah saya lihat betul kayak di Amerika gitu juga. Jadi yang namanya orang bertani itu pakai mobil, pakai kron gitu, bukan hanya 2 hektar, 3 hektar gitu. Serba teknologi. Jadi tidak kotor, tidak ada blue collar, itu sudah nggak ada itu. Jadi petani itu ya tetap bersih, hanya kan di atas traktor kan. Menyemai benih juga dengan traktor, memupuknya juga pakai helikopter dan pakai drone, panennya juga pakai mobil, ada peralatannya. Dia sih hidup di desa. Nah, jadi itu udah yang kita katakan pertaniannya, produksinya itu lalu berlipat. Kalau kita kan pacul gitu kan, seberapa sih kalau kita macul? Pakai kerbau seberapa sih? Nah, jadi teknologi itu sebenarnya menjanjikan multiplikasi atau berlipatnya hasil orang. Oke, nah di pertanian cerdas itu sudah dilakukan di beberapa tempat, air itu diatur demikian. Kalau kurang air akan buka perutnya, air akan masuk.
keamanan nasional dan pemantauan bencana. Nah, ini memang serius. Jadi mungkin tidak cukup untuk memperkenalkannya. Apa masalah di sini? Teknologi ada amanah tapi juga bisa fitnah. Ini kuncinya. Teknologi yang menyederhanakan urusan kita, mensimplifikasikan masalah kita, tetapi dia tidak hanya menawarkan kemudahan itu, tetapi juga sarang fitnah. Kenapa? Karena orang begitu mudahnya berkata tanpa ada identitas, ya, menimbulkan rasa tanggung jawab itu tidak ada. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita teruskan. Teostatit ada nikmat dan amanah yang wajib disyukuri karena bermanfaat untuk Indonesia komunikasi global, navigasi dan keselamatan kita seperti diterangkan sebenarnya. Fakta terkini konstelasi megasatelit. Jumlah satelit saat ini terdapat proyek-proyek seperti Starlink yang telah menempatkan ribuan satelit di orbit LEO. Itu LEO itu artinya low Earth orbit. Jadi sekitar 500 kilo dari permukaan bumi kita. Itu yang memantau yang kita pakai sehari-hari itu. Yang di atasnya lagi induknya kira-kira gitu deh. Jumlah satelit aktif kini mencapai lebih dari 9.000 unit. Memungkinkan akses internet berkecepatan tinggi global, ya. Lalu evolusi infrastruktur, revolusi teknologi dari satelit besar ke CubeSat dan konstelasi ini LEO, Low Earth Orbit, telah merombak infrastruktur komunikasi global, ya. Satelit besar LEO konstelasi dan itu baru sampai kita, dan itu masa depan bapak-bapak. Sudah dibayangkan profesi dokter itu akan digantikan oleh robot dan dikendalikan dari jarak jauh, ya. Terus juga akuntan juga tidak perlu lagi karena udah sebuah fake itu isi selesai. Jadi dia tidak akan jalan kalau tidak melalui prosedur. Dan beberapa profesi-profesi lainnya, dan itu akan hilang, ya. Ya dokter sih orang udah super spesialis gitu kan, tapi kalau super spesialis itu dikodifikasikan, diatur, tinggal dengan tombol, ya, rumah sakit harus dioperasi ini, tidurnya diatur, diadus tempat atur, lalu pisaunya yang laser itu akan datang, dan di situ akan terjadi namanya serba mesin, dan itu akan terjadi, ya, dalam waktu. Makanya sekarang kalau sakit sarannya selalu operasi kan. Apapun sakit dianjurkan operasi sekarang karena udah semakin canggih gitu. Dan juga kadang-kadang komersial. Oke. Lalu tentang perkembangan teknologi, kita masih bisa terus nih Pak? Masih. Saya takut juga nanti Bapak mau kemana. Jam 6 kurang 20. Oke. Jadi setiap nikmat datang dengan risiko, itu selalu. Jadi jangan mengatakan bahwa apapun yang kita bayang kenikmatan, kesenangan, pasti ada sesuatu. Kalau dalam ekonomi, think and cost. Ada sesuatu yang dapat, ada biaya di situ. Kira-kira begitu juga lah. Ada kenikmatan yang ditawarkan teknologi, tapi tetap juga ada konsekuensinya. Siapa lalu yang tidak beruntung, yang tidak mengikutinya, selalu menjadi korban, ya kan? Nah, seperti percaturan dunia, kita tidak ikut, jadi kita selalu menjadi korban. Orang teknologi pada abad ke-17 itu sudah ada teknologi di Inggris, Amerika sana, kita masih bertani, dan sekarang mereka sudah super canggih, kita masih agraris juga. Akibatnya kemudian apa hobi kita? Maaf ya, saya agak ngeritik sendiri. Bukan person, tapi memang itu tipenya yang dikatakan ekonomi warisan. Jadi ekonomi warisan itulah apa yang kerja kita, termasuk saya atau Bapak atau seluruh pejabatnya, menjual aset. Karena tidak merasakan itu adalah hasil kerjanya. Nah, siapa yang bisa menjual? Kalau dalam keluarga biasanya siapa yang dominan di situ? Bersaudara 5 orang, 6 orang yang dominan. Nah, dominan itu terstruktur dalam negara biasanya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Bukan menciptakan sesuatu, bermultiplikasi atau menambah value added, nilai tambah, tetapi jual aset. Aset yang bersifat alam itu yaitu tadi
ya batu bara, ya bauksit, ya timah, ya sekarang apa? Yang untuk tenaga matahari itu. Semuanya dijual. Ya, lalu jadi apa? Jadi maklar. Ya, itu real kan, nggak perlu ditutup-tutupi. Dan kalau dia menjabat, mau segala macam, ingin menjual itu agar dapat keuntungan. Apa yang dilakukan? Bukan ada ini harus dimultiplikasikan. Untuk bisa meningkat dalam ekonomi namanya apa? Value added atau added value. Nilai tambah yang diperdapatkan dari barang yang sama. Ya, diolah dengan teknologi akan berlipat harganya, tapi diolah dengan tangan paling 1/10-nya atau 1/100-nya. Tapi itu kesempatan lain lah kita bicarakan itu dalam hal ekonomi. Jadi Bapak Saudara, sepanjang kita masih dengan pikiran seorang yang menerima warisan tanah, warisan bauksit, warisan batu bara, dan kerjanya yang menjual, tidak akan pernah itu kesejahteraan terjadi. Apalagi yang dijual itu bisa habis. Oke, tinggal menunggu waktu. Ini yaitu kalau diantaranya adalah ini ancaman serangan cyber, jamming, isu tata kelola, dan ini kaitan-kaitannya akan muncul sebagai suatu tameng harusnya, ya. Dan itu akan muncul persoalan kita bagaimana menahan semuanya itu. Yang seperti Bapak alami itu, saya juga alami gitu kan. Tahu-tahu sudah menjadi milik dia, sampai sadar saya hanya mengucapkan sesuatu karena kebaikan, akhirnya terjebak. Yang terjebak itu maksudnya terkecoh lah. Jadi begitulah Bapak-bapak, sebagai penutup dari saya, termasuk lembaga yang di samping Bapak itu sebenarnya dimaksudkan hal-halnya strategi semacam ini. Ya, saya katakan lagi, kalau Bapak punya kader, mau prihatin, dia pikirannya masa depan, dan mau memilih studi-studi yang strategis semacam ini, dan insya Allah kita istilahkan membersamainya, gitu. Ya, jadi bukan jumlah yang penting, tapi adalah kader-kader itu. Jadi ini akan kita lakukan walaupun tidak akan wah gitu ya, tapi harus kita lakukan. Jadi yang arahnya ke digital, yang saya bilang dunianya udah berbeda. Sekarang dunia space, outer space. Nah, kita kenapa tidak arahkan anak kita, kemunakan kita, termasuk cucu kita ke situ? Ya, jadi dia hadir itu memang sesuai masanya. Dan kalau dapat, dia salatnya taat, puasanya oke, gitu kan? Ilmunya yang seperti ini. Nah, disitulah baru umat Islam itu akan dihargai. Terlihat akidahnya, terlihat ilmunya. Oke, Bapak-bapak, mari kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa imanan qawiyan birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.